Jangan lo sekali-sekali terima dia ya. Kalau bisa lo cari yang lain aja deh daripada lo sedih mulu segini setiap hari. Iya Mariam, ini yang kalian masih Johan. Orangnya baik, cakep, kaya, pengusaha, punya pabrik lagi. Pabrik apaan? Ambu gosok sama tauco. Enak aja kalau ngomong, asal kamu tahu ya, kambing itu lebih berharga daripada kamu. Susah aja. Udah 2 kali kambing orang dikandangin di sini nih. Kalau sekarang sampai ngandangin kambing orang lagi di sini berarti abang punya kasus 3 kali. Di sini kan banyak orang susah. Ya mudah-mudahan sih aku bisa bantuin mereka. Dan salah satunya juga aku pengen banget bisa dapat pendamping hidup perempuan yang soleha kayak kamu. Gue nggak sesolehah yang lo pikir. Gue masih punya perasaan iri, cemburu, buruk sangka sama orang lain. Kalau perempuan soleha kan nggak punya perasaan kayak gitu. Iya Kong, kebetulan malam ini juga saya mau mengumumkan sama semua kalau Badai dan Kalisa segera bertunangan. Halo? Halo, Badai, kamu ada di mana? Tamu tuh udah pada datang semua, kamu malah ngilang. Ma, Badai kan udah bilang, Badai lembur mah. Lagian kan ada papa yang mewakili. Gak bisa gitu, Dai. Ini bukan sekedar acara akekahan. Tapi Mama mau mengumumkan sesuatu soal kamu dan Kalisa. Pengumuman? Pengumuman apa, Mah? Mama akan mengumumkan ke semua orang soal pertunangan kamu. Dan kamu akan segera menikah dengan Kalisa. Badai, kamu nggak dengar omongan Mama? Kamu akan bertunangan dengan Kalisa dan segera menikah. Halo? Halo, Mah? Halo? Halo, Badai? Udah, pokoknya kamu cepet pulang ya. Halo, Mah? Nggak kedengeran, Mah. Suaranya putus-putus. Halo? 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 Maaf Mbak, kalau Mbak kaget soal pertunangan ini. Sikap gue kan udah jelas. Kalau emang Badai setuju, gue nggak punya hak buat ngelarang. Saya dan Mama yakin Mbak, kalau ini satu-satunya jalan keluar dari permasalahan keluarga ini. Mbak pasti udah bosen kan direpotin sama permasalahan ini. Pada dasarnya gue lillahi ta'ala buat bantu orang. Tapi kalau emang orang yang gue tolong ngerasa gue nggak ikhlas, ya terserah. Ikhlas atau enggak cuma Allah yang tahu. Kom, lu jangan bikin masalah deh. Kalau gua kate pulang-pulang. Ya pas sedekahannya belum, Be. Gimana caranya orang sedekahan belum udah pulang aja? Be, yang namanya sedekah entuh. Jangan ngajarin gue deh. Mendingan lu panggil si Mariam. Gue mau ngomong sama deh. Mariam? Ini bentar. Nih, kong lu mau ngomong nih. Kalisa bentar ya. Iya Mbak, sekalian aku juga mau membantu Mama di dalam. Apaan sih ya? Udah ngomong. Apaan? Tadi kata lu si Mariam mendingan pulang daripada di sini sakit hati. Oh, bohong, Mar. Oh, bisa-bisa babe aja nih. Justru si Mariam seneng datang ke sini. Hah, kita pulang ntar bisa berkat 3 kantong. Otak lu garisan aja sih. Mariam, gue terus terang nih. Gue nggak tega ngeliat lo lama-lama di sini. Si Badai mana mau ditunangin sama si Kalisa. Oh, jadi babe nyuruh Mariam pulang karena si Badai mau ditunangin gitu? Diam lo. Ya nggak bisa begitu dong. Saya ini orang tuanya. Saya setuju kalau Mariam dijodohin sama si Badai. Dari dulu si Mariam pengen-pengen banget ditunangin sama si Badai. Oh, gimana Mariam? Babe apaan sih? Aduh. Sekarang ikut gua. Ayo, ikut babe. Ngapain? Nih. Bu Maya. Bu Maya, Ibu jangan khawatir. Walaupun engkongnya si Mariam nggak setuju. Saya yang berkuasa, Bu. Karena si Mariam tuh anak saya. Aduh Babe, diem deh Be, ngapain sih? Enggak, Mariam.
Orang semua di sini ngedukung lo. Pokoknya lo harus ditunangin sama si Badai. Sesuai dengan keinginan Babe sama Bu Maya. Betul kan Bu Maya ya? Ih, memangnya yang ngomong gitu itu siapa? Lah, bukannya Bu Maya tadi ngomongnya begitu. Nunangin si Mariam sama si Badai. Walaupun kau nggak setuju. Ya kan? Pak Markum itu jangan mimpi deh. Kalisa itu yang akan menikah sama Badai, bukan Mariam. Kalisa ini anak orang kaya raya, almarhum Pak Radit. Jadi, Badai bukan sama anak saya. Badai itu lebih cocok sama Kalisa. Kalau Mariam itu nggak selevel, nggak sederajat. Lu sih orang ngomong ke laut, lo ke langit. Dari tadi ya gue bilang si Badai yang mau tunangin sama si Kalisa. Mariam lari gitu. Mariam, aduh, Mariam. Wah, tuh pas nggak ibu-ibu. Mariam, waduh. Depan aku kawin. Mariam, Umar, Marian. Mer, nggak apa-apa Koko. Mariam, Mariam. Oh, buru-buru amat tuh anak. Lu juga sih gara-garanya. Orang tua ngomong serabot-serobot lo. Kayak Metro Mini lo nyerobot melulu. Kalau orang tua ngomong dengerin, jangan nyeletak-nyeletuk. Maafin deh, Be. Oh, saya lupa. Maafin. Awas lo. Kalau si Mariam kenapa-napa lo, gue masukin bui lagi mau lo. Kagak, jangan dong. Babe. Ya, si ompong pergi lagi. Bang, dicariin mana juga di sini, nggak taunya berdiri kayak patung pacoran aja. Bang, gawat bang. Posaroh bang. Posaroh ngambek nyariin abang. Macaci. Nah, buktinya no, genteng abis diturunin. Soalnya cepetan. Aduh, si Mariam gimana dong? Aduh, tenang aja deh, yuk. Pulang yuk. Mariam, maafin Babe ya. Hai, Sabrai. Aduh. Hai, turunin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Bu Maya, hidangan apa opor ayam? Bukan gulai atau sate kambing? Maaf ya Bu Maye, ini selamatan biasa, apa selamatan akekahan? Ya ini acara akekahan, tapi... Mah, kambingnya nggak ketemu juga, Mah. Maaf ya Pak Ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Acara akekahannya kita ulang aja besok. Anggap aja hari ini acara pengumuman pertunangan anak saya Badai sama Kalisa binti Radit. Bu, ngomong dong dari tadi, Bu. Tadi kan udah saya bacain doanya buat kekahan. Sebentar ya bapak-bapak, ibu-ibu silakan dimakan. Cucu saya nangis. Permisi. Ini semua gara-gara kamu. Cari kambingnya sampai dapat. Sekarang. Iya, Mah. Badai itu lebih cocok sama Kalisa. Kalau Mariam itu nggak selevel, nggak sederajat. Ya Allah, aku tahu nggak ada yang perlu disalahin di sini. Aku tahu ya Allah,
Dunia ini hanya sementara. Engkau Maha berkehendak dan aku pasrah padamu ya Allah. Jangan bersedih ya Mar. Gua gak akan pernah ninggalin lu. Apapun cobaannya, gua akan sekuat tenaga bertahan. Kita akan terus bersama. Kita akan merebut mimpi kita. Kita akan melewati semua ujian cinta kita. Aku janji, aku akan menjaga kamu, membesarkan anak kamu, dan juga menganggap anak kamu sebagai anakku juga. Kamu kan ayahnya, kamu dong yang kasih nama ke dia. Kamu kan mamanya, jadi kamu yang lebih berhak. Kamu pasti udah nyiapin nama bagus, ya kan? Iya sih, aku udah nyiapin namanya. Muhammad Taufan. Boleh juga. Iya dong, biar dia sehebat dan sekuat kamu. Badai! Badai, ya ampun. Kamu tahu nggak, Mama itu nyariin kamu semalaman. Kamu tahu, Kalisa sama Mama tuh nggak bisa tidur. Topan tuh nangis semalaman karena nyariin kamu. Kamu kan bapaknya yang biasa nindurin dia setiap malam. Mama bawa Kalisa dan Topan ke rumah. Iya, supaya hidup Kalisa dan Topan lebih tenang. Badai, kamu tuh apa-apaan sih? Mama nggak usah maksa Badai lagi. Karena memang Badai lebih mencintai Mbak Maryam. Kamu diam dulu. Biar bagaimanapun, Badai itu anak Mama. Dan Mama berhak menentukan masa depan dia. Ya, Kong. Udah deh, Mar. Babe lo emang begitu orangnya. Mer nggak sebel sama Babe kok, Kong. Udah, Kong nggak usah khawatir. Lo bisa jaga diri kok. Jadi sekarang lo di mana nih? Kong nggak perlu tahu. Yang pasti Mer lagi pengen sendiri introspeksi diri, Kong. Ya udah, lo baik-baik aja ya. Beh, gimana? Untung anak lo imannya tebal. Coba anak orang lain, udah kagak bener jalannya. Tapi dia pulang kan? Pulang nggak pulangnya, gua nggak jelas. Tadi dia bilang sih mau munajat. Bang Markum juga sih nih. Lagian Babe sih udah suruh bilangin jangan ke sono malahan. Jadi gue yang disalahin, laki lo tuh sebagai orang tuanya. Mana perhatiannya mana? Si Sapri juga tuh lomelin tuh. Gue suruh cari, ngilang malahan. Sama semua pada sok kebayaan sih. Depan aku kawin.
Sini lo, bantuin gue. Jaim lagi lo. Apanya yang rusak, Mbak? Gimana gue tahu? Kan lo tukang bengkelnya. Bisa buruan gak sih? Kalau nggak mendingan gue tinggal pulang nih. Tergantung rusaknya, Mbak. Mbak lagi. Lo tuh sengaja ya nggak bisa nentuin ya? Biar kita bisa begadang berduaan kan di sini. Yaudah, kalau nggak gini aja, Mbak. Gimana kalau mobil Mbak taruh di sini aja? Nanti kalau udah betul, saya telepon Mbak. Emang lo tahu nomor telepon gue? Ya udah, nomor teleponnya berapa? 453-7317. Ayo udah, oke. Yaudah gue balik ya. Hati-hati, Mbak. Makasih. Pak, nih orangnya nih. Tuh. Dok, kok bodoh sih, Pak? Saya udah capek nyari juga. Mendingan Abang Markum jangan pulang deh daripada si Mariam nggak pulang. Ya begitu, biar jelek-jelek kan laki lu tuh. Iya, Pak. Biar orang gini juga laki, Pak. Tumben lu pinter, Pri. Oh, Sapri. Nah, tuh kan Bang Markum sendiri ngakuin kalau dia error. Makanya kalau ngomong jangan suka ngasal, bikin malu anak aja depan orang kampung. Udah, gue pulang dulu deh. Assalamualaikum. Salam. Aduh, apa gini? Mir. Sono lewat situ. Bang, gimana nih, Bang? Aduh. Dasar penipu lo. Kata lo yang saroh nggak bisa tidur nungguin gua. Oh, Abang inget aja. Ya udah, tidur sama Posaro deh kalau berani. Oh, enggak, gua tidur di mikrolet. Mikrolet itu daerah ekonomi saya. Saya udah setor sama Posaro. Enak aja. Lo yang enak aja, mikrolet punya gua. Kalau di jalan punya Abang, kalau di sini punya Posaro. Aduh, gua tidur di mana dong? Tidur aja sama Posaro sono ya. Kamu tidur di mikrolet. Dadah. Pri, bodoh. Aduh, lagi marahan lah sama yang saroh. Tidur di mana dong gua? Masa di pohon, emang gua kalong. Kayaknya boleh juga nih. Biar kecil bisa diandelin. Amat. Udah dah. Utara banget ya hidup ini. Aduh. Yang bener loh, jam segini emang diskotik masih ada? Makanya lo ikut gue keluar malam-malam biar kita tahu anak-anak diskotik pulangnya jam berapa. Pasti pagi. Maksud lo seharian gitu? Tapi gue takutin. Aduh, apa sih yang lo takutin? Teman-teman gue udah pada nunggu di depan. Ayo cepetan buka. Heh. Nama lo siapa? Dini, Mbak. Lo pasti Zini mau sholat kan? Iya, bukan urusan lo ya, Mbak. Gue nggak ngomong sama lo. Gue tahu dia. Gue sering ngeliat dia ke musola, walaupun gue nggak kenal orang tuanya. Dia tuh temen saya. Ngapain lo? Nggak kenal aja ngatur-ngatur. Teman macam apa lo? Kalau mau rusak sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Mending sholat aja yuk. Enggak. Lo mau ikut dia? Iya.
Nggak usah ikut campur deh, Mbak. Gue bilangin teman-teman gue aja. Emang gue takut sama lo. Ayo. Bang, ada yang macem-macem tuh sama gue. Siapa orangnya? Tuh. Wih, cakep juga tuh cewek. Masa kurang ajar lo berdua ya. Lepasin cewek itu. Gue mau ajak dia pulang. Mungkin lu mau ikut bareng mabok sama gue ya? Mau apaan sih lo? Gue butuhnya dia. Dia mau gue ajak pulang ya, mau sholat. Bukan perempuan ini, gue gak peduli. Alah, bilang aja lu ngira sama kita-kita. Mendingan lu ikut gabung dah sama kita. Ajar lo ya. Sekali lagi gue ngeliat lo ngajak dugem anak sini, gue botakin lo. Depan aku kawin. Mumpung yang Saroh lagi nyapu di dalam, dia meleng. Gua buat bantal. Gua bobok di sini. Indung, indung, kepala lindung. Hujan di udik, di sini banjir. Aduh. Waduh. Lah. Ini si Sabri. Apa beli putu ya? Apa Bu Abi? Apa si Markum? Lah, Markum mah gua. Woi! Kenapa? Duh, Peace. Slow, man. Slow. Taruh ya. Ngeri. Kalau boleh tahu, kenapa tidur di sini? Saya nggak boleh pulang, Pak. Nyindir saya nih. Enggak, Pak. Alah. Bener nggak nyindir, Pak. Saya juga lagi diusir juga sama istri saya yang Saroh. Nggak boleh tidur di dalam. Nama situ siapa? Sobar. Istri saya namanya Maya. Maya, itu mah istri saya. Istri saya. Istri saya. Istri saya dong. Istri saya namanya Maya Saroh. Lain. Oh. Urusannya sebenarnya apa sih? Istri saya tuh marah dan saya nggak boleh pulang sebelum ketemu kambing yang hilang. Kambing? Kebetulan saya di belakang ada kambing 2. Nah, situ kalau mau bayarin bisa, dicicil juga bisa. Itu solusi terbaik dari saya. Gimana? Ya, saya nggak punya uang, Pak. Aduh, susah bener deh ngomong orang susah. Masa negara kagak tahu sih orang susah ada di sini? Gini aja deh. Situ bawa itu kambing pulang, anggap aja sewa. Situ rawat, ntar kalau beranak, kalau kambingnya 2 anaknya, sarang 1, situ 1, saya 1. Kalau anaknya 1, bagi 2. Saya kepalanya, situ buntutnya. Bagaimana? Deal? Setuju. Gitu dah. Ya udah, sekarang kita bobo lagi. Iya, makasih. Tas dulu.
Alhamdulillah. Masya Allah. Ngapain dia bawa uang sebanyak ini? Bahaya nih kalau ditinggal. Sebaiknya gue bawa pulang dulu aja daripada nanti ada apa-apa. Bos Johan, sampai jam berapa nih? Nung. Aduh, nung apa sih? Beli sono tuh es nung tuh. Waduh, bukan es nung Bos Johan. Maksud saya nunggunya sampai jam. Apalagi sini jam. Ambil sendiri di rumah banyak tuh jam-jam. Masih kaku aja. Juragan Bos gimana sih? Maksud saya nunggunya sampai jam berapa, Bos? Ih, gangguin Johan aja berisik tuh, habisin tuh baksonya. Iya. Gangguin aja ini nggak asik banget. Wah, Mbak, sini. Iya, sini. Nah, gini, ntar bantuin ya saya ya, ngobrol sama Pak RT. Yang banyak, pokoknya ngobrol aja, ntar Johan kasih duit nih, yang banyak. Nih, ya, bener ya, ngomong terus ya pokoknya ya. Hai, Pak. Hai juga. Duduk sini nggak? Boleh. Cantik amat ya. Tes. 1, dicoba. 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Mar. Kamu tuh emang perempuan yang soleha ya. Udah siang kayak gini aja kamu baru keluar musola. Pasti habis sholat juhi ya. Juhi. Duha kali. Iya, maksudnya sholat duha. Aku juga sering dulu mari sana. Makanya kesini aku mau ketemu kamu. Mau nanya-nanya. Oh iya, kamu udah makan belum? Belum? Kenapa? Makan yuk. Nggak usah, makasih. Ternyata bener ya, lo itu berubah total. Lebih peduli sesama. Jangan gitulah, Mar. Yang ada, aku yang salut sama kamu. Aku masih ingat loh. Dulu kamu itu kan tipe kalau orang yang suka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau menurut aku, Mar, itu adalah sebesar-besarnya pahala. Bukan nehi, tapi nahi mungkar. Astagfirullahaladzim. Minggu depan aku kawin. Nih, kandangnya walaupun kecil dia nyaman tinggal sini nih. Nih, kambing gua nih. Yang atau kecil, yang atau gede. Sini loh. Elah tuh. Kenapa? Bapak bercanda? Bercanda apa? Masa gua bercanda sama kambing? Ini mah kayak kambing saya yang hilang. Enak aja, jaga bacot lu ya. Ini gue piara dari kecil nih, dari petik. Oh, sampai gede begini lo akuin aja lo. Oh, lu perhatiin tuh baik-baik. Lihat tuh yang kecil, mukanya mirip gua. Oh. Gimana nggak? Jadi nggak nih nyawa nih? Jadi, tapi uang sewanya nanti aja ya. Itu masalah gampang. Yang penting ini kita kan lelaki yang senasib sepenanggungan, yang sering diomelin sama bini. Malum perempuan sekarang matre. Nah, sekarang lu selesaiin dulu masalah lu ya. Nah, kalau udah selesai lu kan bisa bobo sama Maisaro, bini lo. Iya, nggak usah bengong begitu. Ya udah, bawa. Ayo. Oh iya. Kita bawa ya. Ya. Untung ada gua, jadi masalah lo kan jadi beres. Makasih. Ayo. Permisi. Ya. Aduh, jangan lupa dikasih makan, ya. Iya.
Aduh, jadi suami sih lo, penakut sama bini. Gak kayak gua. Kalau gua diomelin, gua omelin lagi. Gak perlu gua usir dari rumah. Sarah. Ngomong apaan tadi? Hah? Ngomong jorok. Ngomong Inggris. Ngomong Inggris. Diam! Yang Saro. Kasa kusuk sama bapaknya si Badai, hah? Nyebut-nyebut sama Saro lagi. Mau lo ke Saro sama si Bu Maya, hah? Kagak. Terus mau ngapain? Mai Saro boleh dikelonin sama Pak Sobar. Salah! Lah, Salah! Mai Saro bininya Pak Sobar. Bukan! Abang bininya Bu Maya. Salah! Hah? Ngomong apaan? Ngomong apaan? Abang ngomong nyuruh lakinya Bu Maya bawain Saro, iya kan? Kagak. Ngomong? Saro kagak percaya? Ayo sekali ngomong! Ngomong! Aduh, Saro. Aduh. Gua rapiin dulu barang-barang gua. Aduh, yang taruh. Ampun, yang taruh. Aduh, yang taruh. Abang kan usah pura-pura deh dikira kalau kagak tahu abang ada kong kali kong sama lakinya Bu Maya. Aduh, yang taruh salah paham. Tadi tuh abang nyewain kambing sama Pak Sobar. Yang bininya namanya si Mai Saro. Kalau abang kan bininya namanya si Maya. Salah tuh kan. Abang kelewatan. Sama bini sendiri lupa. Mata keranjang dasar. Tolong. Yang Saro, gak ada suara minta tolong tuh. Pada. Yang Saro. Batang. Aduh. Yang Saro. Pada. Aduh, yang Saro. Tolong. Kayak suara si Sapri deh. Di mana ya? Waduh. Ada di sini dia. Pri, lu ya? Lu ngapain di situ? Ya, sian deh di ipar gua. Yuk, 1, 2, 3. Sorry ya, Pri ya, nggak sengaja tadi. Oh, sorry. Kalau jalan tuh lihat-lihat ngapa? Tuh, saya nyungsep di gerobak. Lah, tadi pala lu bukan di luar. Oh, pantat ya? Barang ngomong. Yang disalahin harusnya tuh empok lo. Dia ngejar-ngejar gua. Oh, yang salahin empok. Abang tuh yang salah. Percuma berdebat sama lu. Udah siang nih, gua mau narik. Emang abang doang yang siangan, saya juga siangan nih. Abang tuh nungsep saya. Apaan begini lu? Oh, dasar pikun. Untung si Markum itu pelupa. Coba kalau enggak, kambing hilang, utangan malah nambah. Ya udahlah, Ma. Yang penting sekarang udah ketemu. Nanti Kalisa jelasin sama keluarga Mbak Mariam ya. Kalisa, gimana Mama gak kesel? Semakin hari beban di rumah ini semakin berat. Makanya Mama mau kamu segera menikah sama Badai. Karena itu jalan satu-satunya kita keluar dari kesusahan ini, sayang. Iya, Ma. Mama yang sabar ya. Kamu dengar gak sih saya ngomong? Iya, Ma, denger. Mama tahu sendiri kan, Badai. Sepertinya dia nggak setuju soal ini. Papa aja tadi malam. Makanya kamu tuh bantu saya, sumbang pikiran. Kamu harus paksa Badai supaya mau menikah sama Kalisa. Permisi. Ada kamu tuh, coba lihat. Lihat. Loh, siapa ngestok? Aduh. Pak Haris. Apa kabar, Sobar? Mau sampai di mana sih? Kamu sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Sekarang saya sudah tahu. Rumah anak dan istri kamu ini. Minggu depan aku kawin. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mer. Lu nggak apa-apa? Udah lah, Nya. Mer nggak mau ngebahas masalah pribadi lagi. Enggak, maksudnya. Mer nggak apa-apa, Nya. Lebih baik sekarang Mer berbuat sesuatu yang berguna untuk orang lain. Kayak apa yang dilakuin sama Johan. Itu lebih mulianya daripada mikirin diri sendiri. Bikin sakit hati. Emang sekarang si Johan ngapain? Orangnya ada di depan. Nyatanya aja langsung. Tumben anak gue mikirin si Johan. Si Johan udah kagak blow on lagi kali ya. Tapi kagak ape-ape deh. Yang penting anak gue sekarang udah kagak keganggu pikirannya lagi sama si Badai. Begini Bos Johan, kalau saya dagang pakai motor ya, bisa pindah kemana-mana. Kalau pakai gerobak nih, dagangnya paling jauh pangkalan Mikrolet. Belum yang ngutang lagi Bos Johan. Kalau masalah hutang itu kan nggak ada masalah, yang penting dibayar. Buktinya, you aja mau ngutang sama A, ya kan? Iya. Ngomong-ngomong masalah hutang, ada hukumnya. Jadi kalau hutang piutang itu mesti ada saksi. Nah, minimal saksinya itu mesti 2, baru bisa dibilang sah dan afdol. Waduh, gini aja Bos Johan deh. Saya pinjam modal aja dulu ya, gope aja ya, nggak apa-apa ya. Kalau masalah dana dan modal, saya nggak ada masalah. Cuman seperti yang saya bilang, saya nggak ada saksi. Oh, mana ya? Kayaknya emang udah bener tuh si Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos Johan, saya punya saksi nih. Jadi pinjemin gope kan? Jadi kan? Gimana? Ya, boleh. Kalau begini namanya afdol. Alhamdulillah, amin. Mak, sebentar. Bagi-bagi duit ini ya. Mohon maaf, saya beli putu dari Bali ya. Bagi juga ya. Oh, enak aja lo. Dengerin nih ya. Gua udah ngejelasin program kerja gua. Dapat modal dari Bos Johan. Nah, lu jadi saksinya gimana? Nih, bukti. Ada apa lagi Pak RT? Itu semprul maksud lo? Ganggu aja lo. Lu yang semprul kali. Orang mau ngomong sama Bos Johan. Semuanya 474.000 itu yang buat jajanan anak-anak yatim. Udah pada nagih itu juragan Bos yang dagang. Astagfirullahaladzim. Hampir aja lupa. Makasih Pak RT. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena nampaknya kali ini Anda gagal untuk bisa hutang kepada saya. Jadi begini, yang namanya jodoh, maut, maupun rezeki itu hanya Tuhan yang mengatur. Dan nampaknya kali ini Anda belum beruntung. Wassalam. Silakan Pak RT. Betul, Pri. Aduh, gagal deh gue dapat modal gope. Assalamualaikum, Bu Maya. Bukan Mbak, ini Kalisa. Mbak bisa tolong aku nggak? Sekarang papanya Badai lagi tagih hutang Mbak. Dan sekarang lagi dipukulin habis-habisan. Ya udah, tunggu di sana, saya ke sana sekarang. Iya Mbak.